dalam nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diperkenankan untuk saling bersilaturahmi di tempat yang indah ini, di Masjid Al-Akbar Era Mas 2000 RW 15. Ini kami lihat ada tim Pokja 1 Ibu Fatonah dari PKK Kelurahan Pulau Gebang beserta seluruh jajarannya. Kemudian juga ini saya yakin ibu-ibu ada guru-guru, para ustazah, ketua PKK dan ketua majelis salim dari RW 1 hingga RW 17 beserta jamaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kemudian juga kami lihat di sini di sebelah kiri saya di bagian belakang, saya lihat ada Ibu Ketua PKK kami, Ibu Ronjiati yang ada di sini. Lalu kemudian juga ada Ibu Ketua Majelis Taklim Khairunisa Era Mas 2000, Ibu Dini Susetiani beserta para jamaahnya di sebelah sana. Dan kami di sini semua yang pagi hari ini bertugas menjadi tuan rumah. Setelah sekian purnama kita tidak pernah bertemu, sejak terakhir adalah tahun 2015 ya Bu Fatonah, kita mengadakan acara pengajian PKK di Masjid Baitur Rahman pada saat itu. Dan sekarang alhamdulillah RW 15 memiliki masjid yang bagus ini Al-Akbar gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa diselenggarakan di RW 15 sendiri, tidak meminjam RW 14 lagi masjidnya. Yang pertama dulu kami mengadakannya di tahun 2013 di Al-Azhar waktu itu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Fatonah untuk tugas kami, karena itu artinya kami bisa kembali bersilaturahmi dengan seluruh ibu-ibu dari RW 1 hingga RW 17, dan kami berharap semoga ini akan terus berlangsung. Jadi tidak hanya berhenti saja nanti di satu waktu, tapi terus berlangsung. Terima kasih sekali lagi. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa an ilahi. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ketua kelompok PKK dari RW 1 sampai RW 17 yang sangat saya banggakan, Permata Kelurahan Pulau Gebang yang saya cintai, seluruh jamaah. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari yang penuh barokah ini kita sama-sama bisa duduk di Majelis Taklim PKK Kelurahan Pulau Gebang yang bertempat di Masjid Al-Akbar. Kami selaku Ketua Pokja 1 pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya, atas yang bertugas RW 15. Tadi pagi-pagi udah laporan, Bu Fatonah, sebenarnya saya tuh udah pernah ngikut dulu gitu ya, tahun 2015. Cuma katanya karena COVID akhirnya sekarang alhamdulillah digabung lagi dengan PKK Kelurahan. Mudah-mudahan kedepannya lanjut
terus ya, baik pengajiannya maupun kegiatan lainnya. Terima kasih Bu RW, saya lupa Ibu RW 15 yang sangat saya hormati, Ibu Hajah Rojiati. Wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Kullu ma fil kauni hamu Marhaban fika ya bahil jabini ya marhaban walahum fika gharamu marhaban واشتياق وحنين ya marhaban في معانيك الأنام ya marhaban. قد تبت Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi farhamna jami'an wa'fu 'anna sayyi'ati. Rabbi farhamna jami'an bi jami'is salihati. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Lurah, Bapak Ira, dan Pak Eko ya. Dan Pak Eko selamat datang. Dan Ibu Lurah, Ibu Daya, selamat siang. Kemudian juga mungkin pengurus Jasa Wisma dan Jumantik Lurah Teluk dan para ibu-ibu jamaah sekalian, terima kasih telah hadir di ini. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tujuan daripada kita pengajian ini yaitu kita memetik apa yang disampaikan Ustaznya. Dan juga bisa kita mengimplementasikan dalam suatu kehidupan bermasyarakat di wilayah kita. Seandainya kita rutin dalam 1 bulan kita atau 1 tahun kita mengikuti pengajian, saya rasa tidak ada itu namanya anak-anak yang melakukan ikut tawuran, terus ikut ya hal-hal yang mungkin tidak baik. Karena kita berbicara masalah kehidupan bermasyarakat itu pasti banyak yang harus kita melakukan suatu pembenahan. Maka dari itu saya sekali lagi mengharapkan ibu-ibu yang hadir, tolong diserbaluaskan, informasikan kepada saudara-saudara kita. Ya pada saat kita lagi ngobrol di mana ya apa yang disampaikan Ustazah itu bagian daripada ibadah kita. Tak kalah kemudian kita menyampaikan untuk kebaikan. Yang saya hormati Bapak Lurah beserta jajaran yang sudah menyampaikan sambutannya, Pak Eko selaku Kasih Kesra Kelurahan Teluk Gebang beserta staf. Program dari Pokja 1 yang ketuanya oleh Haji Patona. Terima kasih kepada RW 15. Yang saya hormati Pak Haji Imron, Magister Sosial, Bapak Lurah tercinta kita. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Saya mau kasih pantun nama beliau. Pagi-pagi makan nasi aron, lihat bunga merah merekah. Kita doain Pak Haji Imron, mudah-mudahan hidupnya berkah. Yang saya hormati Ibu Hajah Fatona. Ibu Hajah Fatona, mudah-mudahan Ibu Hajah Fatona sehat walafiat. Kita kasih pantun juga biar adil. Jalan-jalan ke Hegar mana, lihat bunga merah merekah. Kita doain
Bu Haji Patonah, mudah-mudahan rezekinya berkah. Yang saya hormati Ibu Ati, Bu RW, mana orangnya? Oh, sibuk biasa, ya Allah. Sibuk emang kalau nggak ada Bu RT ini nggak ada yang gelar, nggak ada. Kalau nggak ada Bu RW nggak ada yang bikin snack, nggak ada ini. Ya Allah, ya Bu ya, kita kasih pantun nggak Bu? Kasih pantun Bu. Jalan-jalan ke Cipaganti, lihat anggrek merah merekah. Kita doain Bu Haji Ati, mudah-mudahan usianya berkah. Yang saya hormati Ketua PKK, ya Ketua PKK ya, Ibu Yayah ya, Ibu Yayah. Masya Allah sebelah saya kanan Ibu Yayah. Kasih pantun nggak ya? Kasih pantun nggak ya? Benar. Jalan-jalan sama Pok Yayah. Jangan lupa mampir di Pasar Baru. Saya belum haji, saya harus haji. Bagaimana caranya? Pak Ustadz boleh nggak saya minta? Ujungnya kan minta gitu tuh. Boleh nggak saya minta? Minta apa? Minta pecinya, peci putihnya Pak Ustadz buat saya. Ini peci putih udah sering dibawa ke Mekah. Iya, alhamdulillah 2 bulan sekali saya ke Mekah. Ini saya Pak Bismillah saya bilang ya pakai ya Pak Ruslan. Iya Pak Ustadz, ya Allah bangga banget, kemana aja dia pakai Bu, kemana aja dia pakai, cuma ke toilet yang nggak dia pakai. Itu peci di mana aja pakai, dia pakai ngaji, pakai rajin ngaji memang Bu. Satu hari Pak Ruslan mau ngaji nyebrang Bu. Nyebrang jalan nggak nengok-nengok, keserempet mobil, pingsan, mobil-mobil mewah, ada supir, ada suami istri orang kaya raya. Turun Bu, turun, bilang sama supirnya, Pak supir bawa ini ke rumah sakit yang paling mahal di Bintaro. Ada rumah sakit Mayapada, rumah sakit berasa hotel. Rumah sakit Mayapada, kalau puskesmas kita baunya obat, kalau rumah sakit umum baunya perban, kalau di Mayapada baunya harum kayak di hotel. Bawa Bu ke sana, sampai di rumah sakit dia bilang nih si nyonya, suster taruh di kamar VVIP, pingsan ini nggak apa-apa, nggak ada yang luka, cuma pingsan doang, nggak apa-apa VVIP, saya yang bayar. Dibawa Pak Ruslan ke kamar VVIP, kira-kira setengah jam kemudian dia bangun Bu. Bu di mana ini? Adem amat, wangi amat, adem amat, empuk amat, dia ngomong segala disebutin. Pak Haji sekarang ada di rumah sakit. Saya mohon maaf Pak Haji, saya yang nyerempet, saya buru-buru mau ke bank. Pak Haji juga nggak nengok-nengok, jadi serempet. Gua keserempet mobil lo. Iya Pak Haji, mohon maaf, saya tak belum haji, cuma pecinya doang. Hah? Belum haji. Si ibu bilang sama suaminya, Pak, dia belum haji. Kebetulan saya berniat mau menghajikan orang tahun ini. Ya udah, kita daftarin sekalian haji Purodah 2 tahun yang lalu. Haji Purodah langsung berangkat. Bu, kalau mau cepat pergi haji begitu. Ini tanah Bapak kena. Maksudnya mau digusur? Iya. Akhirnya pendek cerita Bu, singkat cerita digusur, dapat uang 2 miliar. Tukang kangkung pergi jualan kangkung sama itu Bu. Artinya Allah kalau sudah mau manggil Bu, siapa saja Allah panggil. Ibu yang belum berangkat tenang Bu, tenang. Pak Ustadz, saya udah nggak kerja, tenang. Saya mau tanya sama ibu. Tidak semua orang punya gaji, betul Bu? Ayo lagi. Tidak semua orang punya gaji, betul Bu? Tapi semua orang pasti punya rezeki. Bisa jadi rezekinya dari anak, bisa jadi dari yang kayak tadi supir angkot. Ya Bu ya. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan ibu sekalian, kebetulan saya besok lusa mau berangkat ke Mekah, Madinah, kita doakan. Insya Allah saya doakan, Allahumma ansur hada hajjata wa hajjah fi jamaah Pulau Gebang. Nah, ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdil fala mudilla lah, may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat itu, Bu, diturunkan oleh Allah. At-Taubah ayat terakhir itu berbicara tentang cinta. Tentang apa? Tadi ketika Ibu Yaya sambutan, berkali-kali beliau menyebut silaturahim, silaturahim, silaturahim. Betul nggak, Bu, ya? Karena hari ini kita sedang silaturahim antara berapa RT? 17 RW. Silaturahim. Apa artinya silaturahim? Ibu-ibu jangan ngomongin silaturahmi ya. Silaturahim. Enggak salah juga silaturahmi, tapi karena kebiasaan orang Indonesia artinya apa silaturahmi? Silah itu membangun, silah itu menjalin, rahmi itu penyakit dalam perut. Tapi yang benar silaturahim. Silah itu membangun, silah itu mempersatukan, rahim itu artinya cinta. Jadi membangun cinta. Nah, jadi kita silaturahim. Bu, dengan cinta yang jauh jadi dengan cinta yang sakit jadi tidak sakit. Contohnya apa? Ibu-ibu waktu melahirkan sakit, Bu? Sakit. Kakak saya perempuan bilang begini, Juli sini. Jadi kakak saya habis melahirkan, ya kan? Kamu harus hormat sama istri kamu. Melahirkan itu sakit loh. Nih teteh nih, habis melahirkan sakitnya luar biasa. Dikumpulkan ratusan penyakit di dunia ini. Nih, ketika melahirkan, saya bilang iya ya. Kita harus menghormati istri, Bu. Istri, teteh saya baru melahirkan. Kira-kira 2 tahun kemudian dia hamil lagi. Katanya sakit, ya gimana ceritanya? Teteh gimana sih katanya sakit? Ini hamil lagi. Kata teteh saya, tahu tuh, akal lu no. Artinya apa, Bu? Karena cinta, si ibu bisa melahirkan anak pertama, kedua, ketiga. Enggak pernah bilang, gua kapok, sekapok-kapoknya, enggak ada. Dengan cinta yang sulit jadimu, dengan cinta yang tadinya enggak doyan jadi doyan. Ngaji ini tadinya enggak doyan jadi doyan. Dengan cinta. Seluruh ajaran Islam itu intinya cinta. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Orang sehat itu enak ya, Bu, ya. Makan apa aja enak. Makan nasi sama rendang aja enak. Betul? Setuju? Makan nasi sama ayam goreng aja enak. Setuju? Makan nasi sama ayam opor aja enak. Betul, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting berkah. Jangan mencari banyak, tapi carilah MCT. Udah, Bu. Ternyata tugas kita nih hidup, Bu, dari mulai menikah dulu sampai sekarang tugasnya memelihara cinta. Orang yang di dalam hatinya ada cinta, maka yang diucapkan selalu baik-baik. Ibu-ibu lagi nyetrika, anaknya datang nih bawa rapot, mama matematika aku 3 mah. Dasar anak goblok, kayak bapaknya goblok. Tapi kalau dengan cinta si ibu, berapa anak? 3, mama dulu pernah 2 nah.
Mama belajar, mama les, naik jadi 7 nak. Kamu pasti bisa nak. Ibu ini sedang mengeluarkan cintanya kepada anak. Tuh. Kalau dengan cinta, saya yakin ibu-ibu datang kemari karena cinta. Iya Bu ya. Walaupun saya lihat ibu-ibu ada seorang suami curhat sama saya, Pak Ustaz. Istri saya kok nggak berubah-berubah Pak Ustaz. Saya bilang suka ikut pengajian nggak? 7 seragamnya Pak Ustaz. Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa artinya sakinah Bu? Sakinah itu artinya tenang. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira sekarang sudah tenang Bu? Hidup di era emas, di Pulau Gebang ini tenang? Ada yang tinggalnya bukan di era emas, di luar, tenang nggak Bu? Artinya ibu sudah dapat sakinah. Ngelihat bapaknya kalau pulang kerja atau udah pensiun, di rumah tenang nggak Bu? Nggak boleh ada kalimat 4L, lu lagi. 4L, lu lagi. Ya Bu. 1, sakinah. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta yang tidak tergoyahkan Bu. Umur boleh tua. Ya Bu. Dulu memang parfumnya kita Louis Vuitton. Dulu parfumnya kita Follow Woman. Dulu kita parfumnya Boss Woman. Sekarang minyak duyung. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kita datang punya remason. Betul Bu? Kalau di dalam hati bapak, di hati ibu ada mawaddah, maka no semuanya. Betul Bu? Kadang-kadang memang ujian dari keluarga untuk menciptakan mawaddah itu nggak susah. Dulu waktu bapaknya masih muda, usia 20, 30 baru nikah sama kita, ngoroknya masih bagus, betul nggak Bu? Masih standar. Begitu menikah udah 30 tahun, itu si ibu sampai bangun. Kayaknya mati. Nggak taunya masih lanjut. Usia sudah 30 tahun, udah pernikahan. Kadang-kadang bukan hanya ngorok, gigi. Betul Bu, betul. Buset, kata ibu katanya suami gue banget ini mah. Tapi masih kuat sampai hari ini, itu dianggap berlalu. Itu namanya mawaddah. Doa orang yang hadir di pernikahan kita pada waktu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya mawaddah. Ya Bu, kadang-kadang Bu, kata Rasulullah kalau manggil istrinya kan dengan panggilan-panggilan yang bagus. Ya Humaira. Humaira itu kalau dalam bahasa Arab artinya kemerah-merahan. Jadi pipinya kayak pakai blush on gitu. Apa sih blush on ini? Mau minum teh, kopi, susu. Ngomong susu aja deh, susu. Baru saya minum aja. Boleh tambah? Belum habis boleh tambah. Kalau di rumah gimana Pak? Oh jam 4 udah pulang. Ya Allah, orang rumah begitu. Iya, banyak 4 udah pulang. Biasa jam 6. Kenapa Bu? Sekarang belum mandi. Ya Allah, padahal suaminya Bu senang sama bau badan ibu. Iya Bu. Coba tanya suami-suami senang sama bau badan ibu. Mau bukti? Buktinya kok. Kalau lagi tidur sudah ditoplok. Benar? Mawaddah tidak mudah memang.
Dan ibu sampai hari ini ada yang 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun, itu sudah tahap mawaddah. Dan hati-hati Bu, bisa atau tidak naik ke tahap berikutnya, warohmah. Waktu kita menikah dulu, orang gampang ya Bu, bilangnya semoga ya, mawaddah, sakinah, mawaddah, warohmah. Itu tahapannya nanti terus sampai kita meninggal baru terdapat warohmah. Apa itu warohmah? Warohmah itu adalah kehidupan yang penuh doa. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu warohmah. Makanya ada ibadah yang namanya ibadah umroh. Yang sudah haji, kita doakan jadi haji mabrur ya. Sampai wafat hajinya dibawa tetap jadi haji yang mabrur. Karena nggak ada balasan surga al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Haji mabrur itu balasannya cuma surga, nggak ada lagi. Yang belum haji, mudah-mudahan cepat Allah panggil untuk memberikan ibadah. Kalau belum, karena nunggunya lama ya. Jakarta 25 tahun hari ini nunggu. Ya, Sulawesi 30 sampai 50 tahun. Umroh aja dulu. Ya, kenapa ketika umroh disyariatkan bergandengan tangan? Saya kalau lagi manasik Bu, Bapak Ibu sekalian, yang ada istri, yang ada suami, silakan gandeng tangan. Ibu-ibu, ya Allah Pak Ustadz, saya udah pernah digandeng, udah lama Pak Ustadz. Saya Bu, selalu menggandeng tangan istri. Saya, kecuali apalagi kalau di mall, saya gandeng tangan. Ternyata ketika suami istri berdoa di depan multazam, kata Allah, demi Allah, ud'uni astajib lakum. Siapapun yang berdoa di multazam, tidak ada doanya yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, multazam itu mana Pak Ustaz? Multazam itu adalah satu ketika saya lagi ngisi manasik Bu, lagi ngisi manasik. Ada suami istri masih muda, usianya baru 30-an datang ke saya. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz tadi ceramah ya di manasik? Iya, benar Ustaz, kalau orang umroh nanti semua biayanya diganti. Oh benar, saya bilang. Mana dalilnya Pak Ustaz? Nanyanya sampai luar. Saya bilang, lo kenapa nanyanya di sini sih, nggak di forum? Saya nggak ikut manasik tadi Pak Ustaz, karena saya belum daftar. Oh belum daftar. Nanyanya di mana Bu? Tempat parkir Bu. Jadi serius. Saya bilang, wallahu dha'ifu liman yasha. Siapa yang berangkat ke rumah Allah, wallahu dha'ifu liman yasha, Allah akan berganti 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Begitu Pak Ustaz. Saya ya Allah ganti. Ya udah nggak apa-apa, biarin dia doanya itu. Selesai umroh 10 hari pulang, pertanyaannya nggak ada yang lain Bu, cuma itu. Pak Ustaz, kira-kira kapan ya saya diganti? Terus Bu, 1 bulan, 2 bulan dia WA saya, Pak Ustaz boleh nggak saya telepon? Saya berdoa mudah-mudahan ini berita gembira. Iya nggak? Karena dia bilang, boleh nggak saya bertemu? Itu tidak warohmah. Kenapa saya mengambil contoh tentang haji? Karena di haji, karena di umroh, itu tempatnya akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Ibu pernah dengar nggak kalau ada orang haji, orang umroh itu perbuatannya waktu di tanah air diganti dibalas? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Itu bisa iya, bisa tidak. Karena ada dalilnya Bu. Wala rafasa wala fusuqa wala jiddala fil haji wal umroh. Kalau kamu lagi haji, lagi umroh, jaga lisanmu. Ya biar jaga lisan. Mudah-mudahan kita sebelum tua, sebelum kita susah berjalan sudah haji. Amin. Ya biar, karena banyak orang Bu hartanya banyak. Hartanya banyak, begitu sudah meninggal baru pengen haji. Begitu nyawanya udah di sini, dia ngumpulin anaknya. Pak, kenapa kita dikumpulin? Udah dah, Bapak kayaknya udah gak kuat lagi. Tuh rokok di depan jangan dijual. Bisa kan Pak? Punya Cina. Lo yang kos-kosan dekat kampus Jayabaya. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dari jutaan kesalahan kami ya Allah, dari tumpukan dosa-dosa kami ya Allah, dengan apa kami masuk surgamu yang paling indah ya Allah. Kalau kau tidak maafkan ya Allah, malu kami kepadamu ya Allah saat kami menghadap nanti. Ya Allah,
Kepada siapa lagi kami memohon ampunan dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga-Mu yang paling indah. Ya Azizu ya Ghaffar, belum sempat kami berbakti kepadanya ya Allah. Belum sempat kami memberikan semua yang kami berikan kepadanya ya Allah. Belum sempat kami merawatnya ketika mereka sakit ya Allah. Bahkan ada di antara kami ya Allah, tidak sempat melihat wajahnya yang ditutup dengan kain kafan ya Allah. Ingin rasanya kami mengajak orang tua kami umroh ya Allah, sambil menenteng tangannya ya Allah, sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, sambil menenteng tangan ibu kami ya Allah, sambil meminum. Keduanya kini sudah tidak ada. Izinkan kami mengirimkan pahala-pahala ini kepada keduanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ada di antara kami yang anaknya sedang sakit ya Allah, lesu, sakit, tidak mampu berbuat apa-apa ya Allah. Dokter sudah mengatakan menyerah ya Allah. Anugerahkan kesembuhan ya Allah, dengan mukjizat yang Kau miliki ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ada di antara kami ya Allah yang anaknya sedang meniti karir ya Allah, sedang menuntut ilmu ya Allah di negeri yang jauh ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Kalau berbicara rindu ya Allah, kami merinduinya ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli. Merindukan sujud di raudhah ya Allah. Tutup doa ini ya Allah. Kami tutup doa ini ya Allah dengan satu permintaan ya Allah. Pertanyaan pertama, musiknya dong, Pertanyaan pertama, nanti kalau saya sebut satu pertanyaan, silahkan tunjuk tangan, sebut namanya sambil dijawab. Saya Ayu dari RW 16. Sifat doa ada 3, yaitu pertama, cash, artinya doa kita langsung diijabah sama Allah. Yang kedua, delay, artinya doa kita ditunda dulu sama Allah. Yang ketiga, deposit, artinya doa kita dikumpulkan dulu sama Allah, insya Allah kemudian akan dikabul sama Allah. Amin ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaya dari Ibu Yaya. RW 08. Iya. Buat tempat di Mekah, Al-Mutajam dan Raudhah. Iya, 100 Ibu. Kita kasih doa tabarakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurunkan cinta. Cinta itu bisa abadi. Tapi Allah juga menurunkan cinta. Cinta itu ada umurnya. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Ada 2 macam cinta itu, tolong disebutkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunyani dari RW 05. Cinta itu ada 2 macam. Yang pertama cinta mawaddah, artinya cinta yang kekal, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua cinta mahabbah. Mahabbah artinya cinta yang bisa berlangsung atau berakhir.